Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rifki Nusamsyari Putra dengan NIM 122212041. Saya dari Prodi Tadis Bahasa Indonesia semester 5 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pragmatik, yang mana pragmatik itu adalah sebuah cabang ilmu linguistik. Sebelum ke sana, saya akan menjelaskan sedikit tentang linguistik, yang mana linguistik itu adalah ilmu yang mempelajari bahasa secara sistematis. Jadi jika kita sudah berbicara tentang linguistik, maka kita sudah masuk terhadap hal yang bersangkutan dengan bahasa. Salah satu cabangnya dari linguistik itu adalah pragmatik. Pragmatik adalah cabang linguistik atau cabang ilmu bahasa yang mempelajari makna dan konteks, yang mana pragmatik ini fokus terhadap penggunaan bahasa dalam komunikasi nyata. Adapun konsep pragmatik itu di dalamnya tentang ada lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Karena lokusi itu didefinisikan untuk tindak tutur yang menyatakan sesuatu sebagaimana adanya. Contoh, hari ini hujan. Itu lokusinya. Maknanya ini hanya sekedar menyatakan bahwa hari ini tuh sedang hujan, atau mungkin mendung ingin akan terjadinya hujan. Itu lokusi. Lanjut, ada di sisi lain lokusi ada namanya ilokusi, yang mana tindak tutur yang mengandung maksud dan fungsi tertentu. Contoh, ada seseorang si A menyebutkan atau berkata kepada si B, hari ini hujan. Nah, maknanya berbeda dengan lokusi. Kalau lokusi sama saja, apa yang diungkapkan oleh si A itu bermakna itu. Tapi dalam ilokusi itu bisa berarti perkataan si A itu menyuruh si B untuk tidak pergi keluar karena di luar sedang hujan. Itu maksud dari ilokusi. Maksudnya yaitu tindak tutur yang mengandung maksud dan fungsi tertentu. Yang ketiga itu ada perlokusi. Definisinya apa? Perlokusi itu efek yang ditimbulkan dan dari tuturan pada pendengar. Contoh, tadi ada lokusinya hari ini sedang hujan. Ilokusinya itu bisa menyuruh si A berbicara ke si B untuk tidak keluar rumah dikarenakan sedang hujan. Nah, perlokusinya si B bisa saja turut atau menyetujui perkataan si A sehingga dia tidak pergi keluar rumah. Itu perlokusinya. Atau mungkin saja si B itu tidak nurut dengan perkataan si A atau tidak mendengar perkataan si A sehingga dia keluar dari rumah. Itu perlokusinya. Nah, itu salah satu contoh dari isi dari ilmu pragmatik. Nah, selain itu dalam ilmu pragmatik itu yang ada yang disebut dengan prinsip Maxim Grace, atau prinsip kerjasama dalam percakapan yang terdiri dari 4 maksim. Yang pertama itu ada maksim kuantitas, yang mana yaitu berikan informasi secukupnya. Jadi ketika ada yang ditanyakan, tinggal di mana? Saya tinggal di Jakarta Selatan, itu contohnya. Ya, itu hanya memberikan informasi secukupnya, tidak secara terperinci. Beda halnya dengan contoh ketika ada yang bertanya, tinggal di mana? Saya tinggal di jalan apa, nomor berapa, kecamatannya apa, kotanya apa. Itu beda halnya, itu sangat terperinci dan lengkap. Jadi maskim kuantitas itu hanya informasi cukupnya. Yang kedua ada maskim kualitas. Maksudnya katakan yang benar dan dapat dibuktikan. Contoh, ketika ada yang menanyakan, Anda sudah mengerjakan tugas? Terus yang diajak berbicara itu menjawab, saya sudah menyelesaikan tugas. Nah, itu tuh jawaban itu tuh harus dibuktikan dengan pembuktian. Contoh, kalau misalkan saya sudah menyelesaikan tugas, mana buktinya? Dan kita harus membuktikan bahwa kita sudah mengerjakan tugasnya kepada orang yang menanyakan. Itu maksudnya dari maskim kualitas. Yang ketiga ada maskim relevansi. Itu berikan informasi yang relevan. Contoh, ketika
si A bertanya kepada si B, di mana bukuku, maka si B wajib menjawab dengan hal yang dia tahu dan relevan. Contoh, buku itu ada di atas meja, si A bertanya, bukuku di mana? Si B maka menjawab harus jujur sesuai konteksnya, yaitu di atas meja. Itu tentang maksim relevansi. Yang keempat ada maksim cara. Nah, ini yang terakhir itu berbicara dengan jelas dan teratur. Contohnya menjelaskan petunjuk jalan. Contoh ada yang menanyakan jalan kemana, maka kita menjelaskan secara terperinci, secara teratur. Yang mana itu seperti eh, dalam teks prosedur yang harus sesuai dan terstruktur dari A sampai Z-nya. Itu masih cara. Jadi kesimpulannya, ilmu pragmatik itu ilmu yang sangat penting dari cabang linguistik, yang mana ilmu pragmatik itu mengkaji tentang makna dan konteks. Ya, pragmatik esensial dalam memahami penggunaan bahasa dalam konteks. Tindak tutur memiliki 3 dimensi, yaitu lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Nah, tentang makna maxim grace itu ada 4. Yang pertama maksim kualitas, kuantitas, dan kedua maksim kualitas, 3 maksim relevansi, dan 4 maksim cara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas semua kekurangannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.